Halo guys, ketemu lagi dengan saya Iksan dan seperti yang kalian lihat ya, di depan kita ini udah ada dua buah smartphone nih guys. Dimana di sebelah kiri saya ini adalah smartphone Realme 8i dan di sebelah kanan saya ini adalah Infinix Note 11 Pro. Nah, seperti yang udah saya tulis di judul, kalau di video kali ini saya bakal adu kedua buah smartphone ini untuk membuka sedikitnya 15 buah aplikasi yang sudah saya sediakan nanti. Atau bisa dibilang ini adalah video speed test, yang mana ini adalah video speed test pertama di tahun 2022 ini guys. Oke, sebelum saya lanjut ke video speed testnya, di sini saya mau ngasih tahu dulu ke kalian soal spesifikasi dan juga harga dari kedua smartphone ini guys. Saya mulai dari Realme 8i-nya dulu. Nah, untuk Realme 8i ini sudah dibekali chipset dari MediaTek yaitu Helio G96 dengan struktur fabrikasinya sebesar 12 nanometer, dan untuk varian RAM-nya ini adalah varian RAM 4/64 GB. Dan oh ya, untuk kartu grafisnya sendiri untuk Realme 8 ini juga sudah memakai GPU Mali G57 MC2 yang dibanderol dengan harga 2,349.000-an nih guys. Dan bisa dibilang ini adalah smartphone dengan refresh rate layar 120Hz termurah yang ada saat ini guys ya. Ini adalah tagline yang disematkan oleh smartphone Realme 8i. Kemudian untuk Infinix Note 11 Pro ini juga sama ya, sudah menggunakan chipset dari MediaTek yaitu Helio G96 dengan struktur fabrikasi 12 nanometer dan juga dukungan kartu grafis GPU Mali G57 MC2. Dan untuk varian RAM-nya sendiri adalah varian RAM 8/128 GB yang dibanderol di harga 3.100.000 kurang 10.000 ya guys, kalau saya nggak salah. Jadi kalau kalian tahu atau saya salah, kalian tinggal koreksi aja di kolom komentar yang ada di bawah ini. Oke, di sini seperti biasa ya, rule-nya adalah saya akan mematikan dulu kedua buah smartphone ini ya guys ya. Jadi nanti kita coba untuk tes booting dulu ya di antara keduanya. Kita lihat mana yang akan lebih dulu masuk ke layar home screen ya atau ke layar lock screen-nya. Dan untuk rule yang kedua guys, kita langsung aja pengujiannya, yaitu pengujian skor AnTuTu benchmark-nya. Kalau kita lihat di sini untuk skornya ini memang ada perbedaan yang terbilang cukup jauh ya guys. Tapi supaya adil atau supaya real guys hasilnya, kita bakal uji ulang nanti dan kita lihat apakah nanti hasilnya akan tetap sama seperti ini atau mungkin bisa mengimbangi lah gitu ya nanti untuk Realme 8i-nya. Nanti kita lihat aja guys. Dan untuk pengujian yang terakhir, jelas di sini kita akan membuka 15 buah aplikasi yang bisa dibilang adalah aplikasi yang paling umum yang biasa kita gunakan atau yang sering kita pakai di sebuah smartphone nih guys ya. Sedikitnya ini ada 15 buah aplikasi yang bisa dibilang dari mulai yang paling ringan hingga yang paling berat gitu ya guys ya. Oke, yang pertama kita bakal coba uji tes bootingnya dulu ya guys ya. Sekarang kita matiin dulu smartphone-nya. Oke, sekarang kondisi kedua smartphone ini sudah dalam kondisi mati ya guys ya. Kalian bisa lihat sendiri, saya pencet tombol powernya juga tidak ada yang merespon. Dan nanti kita lihat dan kita nilai sama-sama ya guys ya, mana yang dapat lebih dulu masuk ke layar home screen atau layar lock screen ya guys ya. Kita hitung sama-sama ya guys ya, 1, 2, dan 3. Oke, untuk feel getarannya dan untuk loadingnya yang awal saya lihat itu di Infinix ya guys ya. Cuma nanti kita bisa lihat ya mana yang lebih dulu masuk ke layar home screen-nya. Ya, ini Realme sudah melakukan logo kedua, disusul dengan Infinix. Ya, seperti ini. Oke, ternyata Realme 8i lebih dulu masuk ke layar home screen-nya ya guys ya, dan disusul dengan Infinix Note 11 Pro. Nah, berarti ini di sini untuk penilaian rule yang pertama adalah Realme 8i lebih unggul daripada Infinix Note 11 Pro-nya. Nah, tapi sebelum saya lanjut ke rule yang kedua atau ke pengujian AnTuTu benchmark-nya, di sini saya mau infoin dulu sedikit ke kalian ya guys ya. Kalau video kali ini tuh bukan untuk membandingkan ya mana yang lebih buruk atau mana yang lebih bagus, enggak kayak gitu ya guys ya. Tapi lebih ingin memperlihatkan ke kalian seperti apa gap antara kedua smartphone ini, karena bisa dibilang chipset yang dipakai ini sudah sama tapi varian RAM-nya berbeda seperti itu ya guys ya. Dan juga nggak bisa 100% hasil dari pengujian ini kalian simpulkan demikian ya guys ya, karena ya lagi-lagi ini adalah pengujian sintetis yang mana hasilnya juga bisa berbeda apabila kalian juga melakukannya di rumah kalian masing-masing seperti itu guys ya. Oke, sekarang kita lanjut ke pengujian yang kedua, di mana kita akan melakukan uji ulang AnTuTu benchmark
di antara kedua smartphone ini. Dan ngomong-ngomong untuk AnTuTu benchmarknya ini sudah versi yang sama ya, yaitu versi 9.2.5 guys. Dan semoga aja nggak ada trouble atau masalah ya guys ya, karena biasanya suka ada stuck gitu di antara kedua smartphone ini. Dan sekarang kita clearin dulu ya untuk recent apps-nya. Coba kita lihat untuk kedua smartphone ini sudah sama, nggak ada lagi aplikasi yang berjalan di background ya. Dan sekarang kita langsung aja ke pengujian yang kedua, yaitu AnTuTu benchmark. Kita langsung aja uji ulang ya guys. Kita hitung sama-sama 1, 2, dan 3. Oke, jadi guys ini dia hasil skor AnTuTu benchmark dari kedua smartphone ini, dan terlihat ya ternyata yang ada peningkatan di sini itu si Realme 8i-nya, dimana sebelumnya 280 ribuan sekarang menjadi 291.425, dan sedangkan di Infinix Note 11 Pro ini masih stay di kisaran 346 ribuan ya guys ya. Dan kalau kita lihat ya, perhatikan untuk detail dari skornya sendiri. Di sini skor untuk CPU-nya justru cenderung lebih besar si Realme 8i ketimbang Infinix Note 11 Pro-nya. Hanya saja di bagian skor GPU-nya memang Infinix Note 11 Pro ini lebih tinggi daripada si Realme 8i-nya. Oke, untuk skor sementara berarti imbang ya guys ya, satu sama, dimana ya untuk skor AnTuTu benchmark ya masih dipegang oleh Infinix Note 11 Pro. Dan sekarang kita ke pengujian yang terakhir ya guys ya, dimana kita akan melakukan uji membuka 15 buah aplikasi yang tentunya sudah kita siapkan di sini guys ya, seperti yang kalian bisa lihat. Oke, sekarang saya mau cek dulu ya untuk recent apps-nya sudah nggak ada yang berjalan atau aplikasi nggak ada yang berjalan di background lagi. Dan nanti akan saya update skornya di mungkin di sebelah kanan atau kirinya ini guys ya, karena biasanya itu di atas dari kedua smartphone ini. Dan ya, kita hitung sama-sama ya guys ya, kita mulai dari aplikasi AnTuTu benchmark dulu, dan nanti yang terakhir kita buka di aplikasi YouTube tentunya. Oke guys, kita hitung sama-sama ya guys ya. 1, 2, dan 3. Oke, sekarang kita sudah menyelesaikan untuk pengujian yang ketiga ya guys ya, yaitu membuka 15 buah aplikasi yang sudah saya siapkan di awal video tadi guys. Dan ya, yang saya lihat ya di sini sepertinya Infinix Note 11 Pro ini lebih mendominasi ketimbang si Realme 8i-nya.
Entahlah ini apakah memang pengaruh dari varian RAM-nya atau memang pengaruh daripada UI-nya nih guys ya. Karena menurut saya UI juga berpengaruh di video speed test kali ini guys. Dan nanti pastinya kalian melihat ya skor di antara keduanya di bagian kanan atau kirinya ini guys. Oke, yang berikutnya di sini saya mau kasih lihat dulu ke kalian ya soal aplikasi yang ada atau yang berjalan di background-nya nih guys ya. Karena memang smartphone ini walaupun MediaTek Helio G96-nya sama ya dipakai di kedua smartphone ini, tapi varian RAM-nya ini berbeda ya guys ya, di mana Realme 8 ini varian RAM 4/64 dan sedangkan Infinix Note 11 Pro ini varian 8/128 GB guys. Kita cek ya, harusnya aplikasi yang paling pertama adalah aplikasi AnTuTu Benchmark. Kita mulai dari Realme 8i dulu guys. Apakah dia masih menyimpan hingga AnTuTu Benchmark, dan ternyata masih menyimpan ya guys ya. Kita cek di Infinix Note 11 Pro. Oke, ternyata masih sama-sama menyimpan file yang, atau maksud saya aplikasi yang pertama ya guys ya, sorry, yaitu aplikasi AnTuTu Benchmark-nya. Berarti ini seharusnya 15 buah aplikasi yang sudah kita gunakan tadi atau kita buka tadi masih berjalan atau masih ada di bagian background dari kedua smartphone ini. Dan sekarang kita coba untuk buka ya minimal 3 aplikasi ya guys ya dari kedua smartphone ini. Apakah kedua smartphone ini sanggup langsung melanjutkan ya di tampilan yang terakhirnya atau harus mereload ulang guys. Kita lihat ya, untuk yang pertama nih saya bakal coba buka aplikasi PUBG Mobile. Saya hitung sama-sama ya, kita hitung sama-sama 1, 2, dan 3. Dan oke, kedua smartphone ini cukup baik dan masih bisa langsung melanjutkan di tampilan yang terakhir ya guys ya, yaitu di bagian lobbynya tanpa harus mereload ulang dari awal guys. Oke, ini bagus ya dari kedua smartphone ini untuk manajemen RAM-nya. Yang berikutnya di sini kita coba buka aplikasi sebentar. Oke, Genshin Impact. Ya, seperti ini harusnya tampilannya. Kita hitung sama-sama 1, 2, dan 3. Oke, di Infinix Note 11 Pro ini langsung ya, entah nih di Realme 8 ini entah ini loading atau saya kurang pencet. Oke, ternyata dengan sangat mengecewakan Realme 8i harus mereload ulang guys ya, tapi wajar lah ya. Kalau kita mengingat varian RAM-nya ini memang hanya 4/64 GB aja guys. Oke, sekarang ke yang terakhir ya guys ya. Seharusnya sih kalau yang ringan-ringan sih nggak harus ngulang ya. Coba kita cari yang ringan. Mungkin aplikasi AnTuTu Benchmark ya guys ya, yang paling pertama kita lihat harusnya tampilannya adalah seperti ini langsung ya. Kita tunggu sama-sama guys, 1, 2, dan 3. Oke, ternyata kedua smartphone ini juga harus mereload ulang. Oke ya, berarti nggak ada masalah ya dari kedua smartphone ini, masih terhitungnya wajar lah ya guys. Jadi kalau untuk skor untuk manajemen RAM-nya ya memang si Infinix Note 11 Pro ini juga lebih unggul ya, walaupun tipis aja kayak gitu guys. Ya, jadi guys seperti itulah tadi video speed test antara kedua smartphone ini, dimana di sebelah kiri saya ini adalah smartphone Realme 8i dan di sebelah kanan saya ini adalah Infinix Note 11 Pro. Dan saya ingin mengingatkan kembali ke kalian ya, kalau video speed test ini seperti biasa saya buat bukan untuk menjatuhkan salah satu brand di antara keduanya, tapi lebih ingin memperlihatkan ke kalian seperti apa gap atau jarak antara performa kedua smartphone ini. Apalagi kita mengingat ya, untuk varian RAM dari kedua smartphone ini tuh memiliki varian RAM yang berbeda guys. Oke, sebelum saya tutup videonya seperti biasa, buat kalian yang mungkin masih punya pertanyaan, jangan lupa tinggalkan pertanyaan kalian di kolom komentar yang ada di bawah ini. Dan jangan lupa klik tombol like-nya kalau kalian suka dengan video ini, dan jangan lupa juga di dislike aja video ini kalau kalian gak suka dengan videonya guys. Jadi sampai di sini saya Iksan pamit, dan sampai kita ketemu lagi guys di video speed test berikutnya.